Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan kembali materi kuliah perpindahan panas dan untuk pertemuan 13 kali ini kita akan belajar tentang transfer panas konveksi bebas. Jadi kalau di minggu lalu kita sudah belajar tentang transfer panas konveksi paksa dan di minggu ini kita lanjutkan ke konveksi bebas. Untuk tujuan pembelajarannya masih sama. Jadi setelah menyelesaikan pertemuan ini, mahasiswa mampu menentukan nilai koefisien transfer panas konveksi pada sistem konveksi bebas. Kemudian ini sedikit review tentang konveksi bebas. Jadi proses konveksi bebas itu terjadi ketika permukaan padatan mengalami kontak dengan fluida, di mana permukaan padatan memiliki perbedaan temperatur dengan fluida. Jadi sudah kita ketahui bersama bahwa proses transfer panas itu pada dasarnya dapat terjadi karena adanya perbedaan temperatur. Nah, untuk proses konveksi ini, perbedaan temperaturnya itu terletak di antara permukaan padatan dengan fluidanya. Kemudian, kalau di proses konveksi paksaan itu kita ingat bahwa pergerakan fluidanya disebabkan karena adanya tenaga dari luar, seperti karena adanya hembusan dari fan atau blower misalnya. Nah, kalau di konveksi bebas ini, fluida itu bergerak secara alami yang disebabkan karena adanya daya angkat atau gaya angkat, di mana gaya angkat ini disebabkan oleh perbedaan suhu dan densitas fluida. Jadi karena ada perbedaan densitas fluida, maka fluida itu bisa bergerak secara alami tanpa adanya tenaga atau dorongan dari luar. Untuk yang topik pertama, kita akan membahas tentang konveksi bebas pada bidang dan silinder vertikal. Jadi ini perlu diperhatikan. Kita di sini pertama membahas tentang bidang dan silinder vertikal terlebih dahulu. Di sini saya tuliskan bahwa untuk bidang atau silinder vertikal yang isotermal yang memiliki tinggi L kurang dari 1 meter, maka koefisien transfer panas konveksi bebasnya dapat dinyatakan dengan persamaan satu berikut ini. Mungkin di sini saya jelaskan dulu sambil saya tandai. Di sini ada NU bilangan Nusselt sama dengan HL per K. Ini kan persamaan dasar untuk bilangan Nusselt ya. Nah, untuk kasus konveksi bebas pada bidang atau silinder yang vertikal, kita gunakan persamaan ini untuk menghitung bilangan Nusselt-nya. Nah, di sini kalian perlu perhatikan bahwa di sini kan ada konstanta A di sini ya. Kemudian di dalam kurung ini, di sini ada persamaan yang ini yang saya tandai biru. Ini L pangkat 3 rho kuadrat G beta delta T per mu kuadrat. Nah, ini sama dengan persamaan untuk bilangan Grashof. NGR ini adalah bilangan Grashof ya. Ini bilangan Grashof. Kemudian, yang saya tandai dengan hijau, CP mu per K, ini adalah persamaan untuk bilangan Prandtl. Ya, jadi NPR itu kemarin adalah bilangan Prandtl. Nah, jadi untuk menyelesaikan persoalan konveksi bebas pada bidang atau silinder yang posisinya vertikal, ini kita gunakan dua bilangan tak berdimensi, yaitu pertama ada bilangan Grashof dan yang kedua ada bilangan Prandtl. Gitu. Jadi makanya di sini dituliskan sama dengan A, L pangkat 3 rho kuadrat dan seterusnya, pangkatkan M, itu sama dengan A dikali bilangan Grashof dikali bilangan Prandtl pangkat M. Nanti kita lihat contohnya ya.
Kemudian di sini ada keterangannya di mana A dan M itu adalah konstanta yang bisa kita peroleh dari tabel 13.1. Mungkin bisa dilihat dulu. Mungkin ini kalian lihat dulu tabelnya seperti apa. Nah, ini adalah tabel, di mana ini tabelnya saya ambil dari tabel 13.1 dari buku Gen Koplis. Di sini, jadi tabel yang digunakan untuk menentukan konstanta A dan M pada persamaan satu yang tadi ya. Sekarang kita kembali. Kemudian di sini ada NGR. NGR itu adalah bilangan Grashof yang sudah tadi saya sampaikan. Kemudian ada CP, kapasitas panas. Ada beta, di mana beta itu merupakan koefisien volumetrik ekspansi fluida, di mana untuk gas itu beta itu sama dengan 1/TF. TF ini perlu diingat lagi. Kemarin itu persamaannya adalah TF itu kan temperatur film ya, film temperatur sama dengan TW atau suhu dinding suatu objek ditambah TB. T-box itu adalah temperatur fluidanya dibagi 2. Ini TF ya. TF. Kemudian untuk G di sini ada kecepatan gravitasi di mana biasanya kita gunakan nilai 9,81 meter per second kuadrat. Kemudian untuk parameter lainnya seperti rho, seperti mu, delta T, K, itu saya rasa sudah tahu semuanya karena sudah sering kita gunakan juga di pertemuan-pertemuan yang lalu. Dan perlu diingat juga bahwa seluruh parameter fisik dievaluasi pada film temperatur. Jadi ketika kita nanti mau mengetahui properties fluida, misalnya seperti rho, kemudian mu, beta, CP, dan lain-lain, itu kita evaluasi pada film temperaturnya, pada nilai TF. Jadi sebelum nanti kita membaca tabel untuk menemukan physical properties-nya, kita harus hitung dulu nilai TF-nya, di mana tadi TF itu adalah TW plus TB dibagi 2. Ini tadi ya sudah saya sampaikan, ini adalah tabel yang bisa kita gunakan untuk menentukan nilai A dan M. Nanti untuk contohnya nanti kita lihat di slide yang akhir. Jadi saya cepat dulu saja. Kemudian selain persamaan satu yang tadi, kita juga bisa menggunakan persamaan yang lebih sederhana untuk persoalan konveksi bebas dari udara ke suatu bidang atau silinder. Tapi persamaan yang sederhana ini hanya terbatas untuk tekanan absolut 1 atm. Dan persamaannya ini disajikan pada tabel 2. Di sini tabel 2 ada simplified equation untuk proses konveksi bebas. Jadi di sini persamaan yang terdapat di tabel 2 ini tidak hanya bisa digunakan untuk bidang atau silinder yang vertikal, di sini juga bisa horizontal. Nanti kalian sesuaikan saja geometrinya apa, kemudian apakah dia vertikal atau horizontal. Nanti itu masing-masing punya persamaan yang berbeda-beda seperti di bawah ini. Jadi ini adalah persamaannya nih. Ini yang saya beri kotak hijau nih persamaannya. Kemudian untuk nanti gimana cara menggunakannya, nanti kita coba lihat pada saat pembahasan contoh soal. Jadi tadi gitu kesimpulannya. Persamaan konveksi bebas itu atau nilai H untuk kasus konveksi bebas bisa kita tentukan dari dua persamaan. Itu tadi persamaan pertama atau di tabel 2 ini kita menggunakan simplified equation. Kemudian di sini ada penjelasan
Lebih lanjut, untuk penggunaan persamaan pada tabel 2 yang tadi, di mana di sini ada ketentuannya. Di sini pertama ada satuan SI, nanti ada juga yang satuan English atau British. Nah, nanti masing-masing jenis satuan ini ada ketentuannya sendiri-sendiri. Misalnya, untuk satuan SI persamaan di tabel 2 itu bisa digunakan untuk nilai sebagai berikut ini. Nanti ketentuan-ketentuannya. Nah, kemudian tadi kan saya katakan bahwa persamaan yang simplified equation itu hanya berlaku untuk tekanan absolut 1 atm. Nah, pertanyaannya, gimana kalau misalnya tekanannya itu tidak 1 atm? Nanti ada cara mengkoreksinya. Kalau misalnya kalau misalnya, tekanannya tidak sama dengan 1 atm, maka kita harus mengoreksi nilai H-nya, di mana nilai H yang diperoleh dari tabel 2 nanti dikalikan dengan, faktor pengali berikut ini. Nanti ada ketentuannya untuk bilangan Grashof kali Prandtl untuk kisaran 10⁴ sampai 10⁹. Nanti faktor pengalinya adalah yang pertama ini, kemudian untuk nilai Grashof kali Prandtl yang lebih dari 10⁹, faktor pengalinya adalah ini. Jadi nanti silahkan baca lagi sendiri, diperdalam, dipahami. Kemudian ini untuk yang satuan British atau satuan English, sama, jadi dia nanti ada faktor koreksi apabila tekanannya itu tidak sama dengan 1 atm. Nanti bisa dibaca sendiri juga. Kemudian untuk topik yang kedua, kita akan membahas tentang konveksi bebas dari silinder horizontal. Di sini saya tuliskan untuk silinder horizontal dengan diameter luar D, ini diameternya satuannya adalah meter. Persamaan 1 dapat digunakan dengan konstanta seperti yang disajikan pada tabel 1. Jadi, tadi untuk silinder yang horizontal kita masih bisa menggunakan persamaan 1. Kita coba lihat lagi persamaan 1, kita masih bisa gunakan persamaan ini, di mana nanti konstantanya nilai A dan M itu juga kita gunakan tabel 1 yang ini. Kemudian saya ingin sampaikan kalau misalnya tadi kan kalau silinder vertikal itu di sini ada L dan di sini ada L, itu kan silinder vertikal. Kalau misalnya silinder atau bidang yang horizontal, maka L-nya ini nanti kalau misalnya nanti geometrinya itu adalah silinder horizontal, maka L-nya ini nanti diganti dengan D. Diganti dengan diameter silinder tersebut, gitu. Sekarang kita kembali ke slide yang tadi. Nah, kemudian persamaan pada tabel 2 juga dapat digunakan untuk perhitungan yang lebih sederhana. Jadi di sini untuk silinder horizontal kita masih bisa menggunakan simplified equation yang jauh lebih sederhana. Kemudian untuk yang ketiga ada konveksi bebas dari plat horizontal. Ya. Untuk plat horizontal persamaan 1 tadi juga bisa digunakan dengan menggunakan konstanta yang tertera pada tabel 1. Jadi ini masih sama. Ini masih sama atau bisa juga menggunakan simplified equation pada tabel 2. Ini juga sama kan? Bisa menggunakan persamaan 1, bisa menggunakan simplified equation masih sama. Kemudian kalau tadi di silinder horizontal itu dimensi L-nya itu kita ubah menjadi diameter silinder. Nah, untuk plat yang horizontal, dimensi L-nya itu yang digunakan adalah kalau untuk plat persegi kita gunakan panjang sisinya. Dan kalau misalnya dia geometrinya itu adalah circular disc atau bidang yang bentuknya sirkular atau lingkaran itu, kita menggunakan nilai L-nya ini 0,9
kalinya diameter disk tersebut. Gitu. Setelah ini, slide berikutnya kita masuk ke contoh soal. Jadi di sini ada suatu dinding vertikal. Nih, jadi kalian harus tandai dulu ini geometrinya yang mana gitu kan. Jadi ini kita highlight dulu suatu dinding vertikal. Suhu permukaannya 511,4 Kelvin. Berarti ini adalah TW ya kan. Dan tingginya 0,305 meter. Ini jadi L karena dia kan dindingnya vertikal. Mengalami kontak dengan udara pada 332,8 Kelvin. Ini udara pada 332,8 Kelvin. Dan ini adalah TB, bulk temperatur ya. Ini adalah TB-nya. Kemudian diminta untuk menghitung koefisien transfer panas konveksi dan juga laju transfer panasnya apabila lebar dinding tersebut 0,152 meter. Jadi ini lebarnya saya tuliskan dengan W ya. W lebar. Nah, kemudian diminta untuk melakukan perhitungan menggunakan persamaan 1 dan juga simplified equation. Sekarang kita mulai masuk ke penyelesaian soal ini. Pertama ini saya jelaskan dulu cara menggunakan persamaan 1 ya. Ini pertama menggunakan persamaan 1. Persamaan 1 tadi rumusnya adalah ini yang dalam kotak. Kemudian langkah yang pertama adalah kalian harus tentukan dulu atau hitung dulu film temperaturnya. Karena tadi kan seluruh parameter atau seluruh physical properties untuk fluida itu dievaluasi pada nilai TF-nya. Jadi kalian harus hitung dulu di mana TF itu sama dengan TW plus TB dibagi 2. Hasilnya 422,1 Kelvin. Selanjutnya kalian tentukan atau kalian bikin data, tuliskan data-data physical properties untuk fluida pada suhu ini. Tadi kan fluidanya udara ya. Jadi physical properties udara pada suhu 422,1 Kelvin. Nah, di sini saya hanya mendata beberapa saja, yaitu hanya K, konduktivitasnya, kemudian bilangan Prandtl, dan juga nilai yang ini, G beta rho kuadrat per mu kuadrat. Kenapa hanya saya tuliskan 3 ini? Jadi, karena 3 properties ini nanti yang akan digunakan dalam perhitungan gitu. Nanti saya jelaskan. Jadi sekarang kalian coba lihat dulu. Ini mungkin saya hapus dulu ya. Nanti mau saya lihatkan tabelnya pada suhu 422,1. Nah, ini tabelnya tadi kan suhunya 422,1. Ya, berarti ini saya tandai 422,1 berarti ini ya. Nih. Nah, ini adalah properties nanti yang akan kalian gunakan dalam perhitungan. Tapi kalau misalnya kalian belum tahu nih, kira-kira properties apa aja yang diperlukan dalam perhitungan, kalian boleh tuliskan aja dulu semuanya, misalnya rho-nya berapa, CP-nya berapa, dan seterusnya. Nanti kan ketika kalian mau menghitung, udah langsung tersedia, udah kalian tuliskan. Jadi tadi yang saya tulis itu apa aja, kita kembali sebentar. Nah, ada K, NPR, dan G beta rho kuadrat per mu kuadrat. Nah, ini tadi yang saya tuliskan itu adalah K, yang ini, kemudian NPR,
bilangan perantau 0,689 dan juga nih yang terakhir nih, G beta rho kuadrat per mu kuadrat. Itu langsung yang saya tuliskan di langkah penyelesaian yang kedua tadi. Jadi kita hapus dulu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Tadi setelah kita menuliskan data-data physical properties dari tabel, kemudian langkah yang ketiga kita hitung nilai bilangan Grashof dan juga bilangan Prandtl. Tadi kan saya sudah sampaikan bahwa persamaan satu yang ini terdiri dari dua bilangan tak berdimensi, ya kan? Tadi ada ini, yang saya tandai merah ini sama dengan bilangan Grashof. Kemudian bilangan tak berdimensi yang kedua adalah ini, CP mu per K, ini sebagai bilangan Prandtl. Jadi dari persamaan ini kan kita bisa tuliskan yang lebih sederhana, di mana Nasuh sama dengan A dikali bilangan Grashof kali bilangan Prandtl dipangkatkan M, gitu ya. Jadi nanti kalian tahu kalau bilangan Prandtl itu rumusnya adalah CP mu per K, dan bilangan Grashof itu rumusnya adalah L pangkat 3 rho kuadrat G beta delta T per mu kuadrat, gitu. Nah, jadi pertama ini kita hitung bilangan Grashof-nya terlebih dahulu. Tadi persamaannya ini sudah saya sampaikan. Nah, ini persamaan ini kan bisa kita susun sehingga jadi seperti ini kan. Jadi kan tadi dalam tabel itu kan ada kolom yang dimana dia menunjukkan nilai G beta rho kuadrat per mu kuadrat. Nah, jadi dari persamaan dasar yang ini, atau saya ganti warnanya. Dari persamaan dasar yang ini, kita bisa susun ulang sehingga nanti nih nilai rho. Nah, ini kan. Nah, ini sama ini kan sama kan? Jadi ini G beta rho kuadrat per mu kuadrat. Karena dia sama, jadi ini saya susun sedikit susun ulang. Jadi L pangkat 3 delta T-nya saya tarik ke depan, kemudian dikalikan dengan yang saya tandai merah ini, gitu. Ya. Kemudian kita tinggal masukkan. Jadi sekarang kita fokus di persamaan yang ini. Kita fokus di persamaan yang ini. Jadi tinggal kita masukkan tadi L-nya 0,305 pangkat 3, jangan lupa. Kemudian delta T-nya tadi ini TW. Terus ini TB. Diselisihkan. Dan ini adalah nilai G beta rho kuadrat per mu kuadrat yang udah saya tuliskan di langkah kedua tadi. Nah, ini ya. Itu nilainya sama dengan ini nih. Nah, dari sini bisa langsung dapat diperoleh bilangan Grashof-nya adalah 1,46 kali 10 pangkat 8. Nah, jadi kan kalau tadi misalnya kita mencatat data yang nilai ini dari tabel, perhitungan terlihat lebih sederhana kan? Jadi kita tidak harus mengalihkan antara bilangan gravitasi, mengalihkan dengan beta, rho, mu, karena itu sudah tersedia dalam tabel satu kesatuan seperti ini, gitu. Kemudian tadi di bilangan di tabel juga sudah kita tuliskan data untuk bilangan Prandtl-nya. Nih, bilangan Prandtl-nya 0,689. Jadi karena kita sudah dapat tadi bilangan Grashof-nya, kita sudah dapat
Nih, kita sudah dapat bilangan Grashof dan bilangan Prandtl yang 0,689 tadi, kita tinggal mengalihkan. Grashof kali Prandtl sama dengan 1,4610 pangkat 8 dikalikan 0,689. Hasilnya 1 kali 10 pangkat 8. Kemudian langkah yang keempat, kita akan menentukan konstanta A dan M. Jadi, kan tadi kita udah dapat nih hasil perkalian antara bilangan Grashof dengan bilangan Prandtl 1 kali 10 pangkat 8. Sekarang coba kita lihat tabel 1 ya. Tabel 1 untuk menentukan konstanta A dan M. Kita lihat dulu tabel 1. Tadi kita tahu bahwa Grashof kali Prandtl-nya itu adalah 1 kali 10 pangkat 8. Jadi di sini saya tunjukkan gimana caranya membaca atau menentukan konstanta A dan M dari tabel 1. Pertama, kita harus tahu fisikal geometrinya apa. Tadi kan soalnya itu kita membahas tentang dinding vertikal. Berarti ini vertical plane. Vertical planes. Kemudian tadi kan tingginya kan 0,305 ya, berarti ini sesuai, L kurang dari 1 meter sesuai ini. Kemudian di sini, di kolom yang kedua, ada nilai hasil perkalian bilangan Grashof dengan bilangan Prandtl. Di sini ada 3, ada 1, 2, dan 3. Nah, tadi itu kan kita dapat nilai perkalian antara bilangan Grashof dengan Prandtl itu sama dengan 1 kali 10 pangkat 8 kan. Berarti kita akan gunakan yang ini. Nilainya kan ada di antara ini. Nah, berarti otomatis nilai A-nya adalah 0,59 dan nilai M-nya adalah 1/4. Nah, ini adalah konstanta A dan M yang akan kita gunakan dalam perhitungan ketika kita menggunakan persamaan 1. Mudah-mudahan sampai sini sudah cukup jelas. Setelah kita mendapatkan nilai A dan M, yang tadi kan A-nya 0,59, M-nya 1/4. Setelah itu kita bisa mulai menghitung bilangan Nusselt-nya menggunakan persamaan 1. Nah, ini persamaan 1 ini saya lebih memilih untuk menggunakan yang persamaan yang langsung bilangan Grashof kali Prandtl. Karena kan kita sudah tahu hasil perhitungan ini kan, jadi kita tinggal memasukkan nilai A-nya 0,59 dikali hasil perkalian bilangan Grashof dan Prandtl tadi 1 kali 10 pangkat 8 pangkat M, di mana M-nya tadi ini adalah 1/4. Diperoleh bilangan Nusselt-nya sama dengan 59. Kemudian langkah yang keenam, setelah kita tahu bilangan Nusselt-nya, ini caranya sama ya seperti yang konveksi paksa kemarin. Jadi setelah kita tahu bilangan Nusselt-nya, kita bisa menentukan nilai H-nya dari persamaan Nusselt yang paling umum. Di mana untuk bilangan Nusselt itu adalah HL per K. Ya kan, karena ini kan tadi dindingnya vertikal, jadi kita gunakan dimensinya itu L atau tinggi. Bukan diameter ya. Jadi tadi bilangan Nusselt-nya itu 59. Kemudian nanti hanya akan kita cari tadi tinggi dindingnya 0,305 dan nilai K-nya tadi dari tabel udah saya tuliskan di langkah perhitungan yang kedua tadi. Nilai K-nya 0,03531. Diperoleh nanti hanya sama dengan 6,83 watt per meter kuadrat Kelvin. Nah, jadi tadi mungkin yang bertanya kenapa saya hanya menuliskan physical properties-nya itu hanya sedikit. Karena dalam perhitungan ini saya hanya butuh 3 tadi kan. Ada butuh konduktivitas untuk di persamaan yang ini. Di persamaan yang ini. Kemudian tadi kita butuh yang G dikali beta rho kuadrat per mu untuk menghitung bilangan Grashof. Kemudian yang ketiga tadi kita perlu bilangan Prandtl, ya kan? Gitu. Kemudian setelah kita dapat nilai H,
Tadi kan di soal itu kita juga diminta untuk menghitung laju transfer panasnya. Dan di sini kita menghitung laju transfer panas konveksi karena memang prosesnya adalah konveksi. Untuk transfer panas konveksi ini sudah diketahui bersama, persamaannya adalah H dikali A kali delta T, di mana ini tinggal kita masukkan saja hanya 6,83. Kemudian ini adalah A, ini tadi, ini kan tingginya L, kemudian ini lebar dindingnya yang saya tuliskan W tadi. Kemudian ini adalah delta T-nya. Diperoleh Q konveksinya 56,55 watt gitu. Nah, ini tadi cara menggunakan persamaan satu, gimana step by step-nya. Kemudian yang berikutnya saya akan menunjukkan cara menggunakan simplified equation, persamaan yang lebih sederhana. Jadi tadi kan kita gunakan persamaan pada tabel 2 ya. Kita sekarang lihat dulu tabel 2-nya. Nah, ini sekarang kita mau menggunakan persamaan dalam tabel ini. Gimana cara menentukannya? Coba diperhatikan dulu. Pertama, masih sama kayak tadi, kita harus tentukan dulu, kita harus benar-benar ketahui geometri apa yang sedang kita selesaikan, ya kan? Tadi kan vertikal, dinding vertikal, berarti kita gunakan vertical plane. Kemudian perlu kalian perhatikan juga di sini itu ada, nah di sini ada 2 jenis fluida ya. Di sini pertama, di sini ada udara pada 1 atmosfer. Ini ada fluidanya udara. Kemudian di sini ada juga water, ada air pada 70 derajat Fahrenheit. Jadi supaya kalian tahu gimana cara menggunakan tabel ini, perlu kalian perhatikan bahwa di sini ada 2 fluida ya, yaitu udara dan air. Nah, tadi karena kita gunakan pada soal itu fluida yang digunakan adalah udara, makanya kita gunakan yang bagian atas ini. Terus kita gunakan yang vertical plane. Vertical plane, kemudian mungkin ini saya hapus dulu. Nah, kemudian di kolom yang kedua, ini kolom kedua nih. Ini adalah nilai bilangan Grashof kali Prandtl. Tadi kan kita kan punya GR kali PR-nya itu 1 kali 10 pangkat 8 kan. Nah, berarti itu masuk ke yang mana? Tadi karena kita sudah tentukan geometrinya adalah vertical plane, berarti kita gunakan yang ini. Nih. Ya, di antara 10 pangkat 4 sampai 10 pangkat 9. Nah, kemudian nanti ini ada 2 kemungkinannya. Apakah, berarti kemungkinannya ini yang saya tandai hijau ya. Nih, berarti kan sudah semakin mengerucut nih pemilihan persamaannya. Nah, sekarang gimana cara kita menentukan persamaan yang kiri atau yang kanan? Nah, di sini kalian perhatikan bahwa untuk equation-nya ini, untuk persamaannya ini ada 2. Yang pertama di sini ada satuan British. Di sini ada satuan British. Nah, terus yang di sebelah kanan ini ada, yang ini adalah satuan SI. Satuan SI. Nah, jadi kan tadi kan di soal itu kebanyakan satuan-satuan yang digunakan tuh adalah meter, Kelvin kan. Berarti kita bisa gunakan persamaan yang ini. Ini nih. Nah, berarti artinya kita gunakan persamaan ini. H sama dengan 1,37 kali delta T per L pangkatkan 1/4. Nah, jadi kurang lebih begitu cara memilih persamaan dari tabel 2 ini. Ini kan persamaan tadi yang ini ya. Nanti langsung kita masukkan dalam perhitungan. Nah,
Ini tadi adalah persamaannya 1,37 kali delta T per L pangkat 1/4. Tinggal kita masukkan nilai H sama dengan 1,37 dikali ini delta T-nya 178,6, L-nya adalah tinggi dinding tadi, maaf, 0,305 meter, pangkatkan 1/4. Ini hasilnya langsung bisa kita ketahui yaitu 6,74 watt per meter kuadrat Kelvin. Nah, jadi kalau misalnya kita bandingkan ketika kita menentukan nilai H menggunakan dua cara yang berbeda, tadi cara yang pertama kita dapat 6,83, terus menggunakan simplified equation, ini hasilnya 6,74, di mana kedua hasil ini tidak berbeda jauh, jadi kesimpulannya kedua-duanya bisa digunakan, ya kan? Tentu yang ini jauh lebih sederhana dan tidak menghabiskan banyak waktu untuk melakukan perhitungan. Jadi selama di soal tidak disebutkan dengan menggunakan persamaan yang mana, itu kalian bebas menggunakan mau yang menggunakan persamaan satu atau mau menggunakan persamaan yang sederhana. Tapi kalau misalnya di soal diminta misalnya gunakan persamaan satu gitu, ya kalian harus menyelesaikan menggunakan persamaan itu, gitu ya. Jadi mudah-mudahan eh, kedua cara ini bisa kalian pahami. Materi yang saya sampaikan bisa diterima. Itu saja materi untuk pertemuan 13 kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.